Citra FM Wonosobo. PRSSNI Jawa Tengah bersama Harian Suara Merdeka mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Menerapkan PTM terbatas, guru di Batang menciptakan suasana senyaman mungkin untuk anak didik. 50.380 penyandang penyakit kronis dapat prioritas vaksin. PRSSNI Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat malam warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi Senin 30 Agustus 2021. Suara Jateng kerjasama PRSSNI Jawa Tengah dengan Harian Suara Merdeka, Perekat Komunitas Jawa Tengah. Kita awali laporan dari Batang. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng, pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Kabupaten Batang telah dilaksanakan hampir 2 pekan ini. Pelaksanaan PTM kali ini mengharuskan para pendidik mengubah pola pembelajaran yang lebih fleksibel. Penyampaian materi pembelajaran pun mayoritas berbentuk teori, menciptakan suasana yang nyaman untuk anak didik. Kepala SDN 2 Menguneng Sri Hartati mengatakan, para pendidik berupaya keras menciptakan suasana pembelajaran senyaman mungkin bagi anak didik. Salah satu strategi pembelajaran di masa PPKM, guru mengupayakan anak tidak terbebani dengan adanya tugas-tugas. Ia mengimbau agar para guru membuat suasana anak merasa nyaman saat berada di kelas, tujuannya agar anak dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Tim Liputan di Batang melaporkan. Warga Jateng sebanyak 50.380 warga Pati yang masuk kategori rentan terinfeksi COVID-19 dan beresiko tinggi mendapat prioritas vaksinasi. Program ini didorong BPJS Kesehatan yang berkolaborasi dengan Pemkab Pati. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Healthy Endra Sari mengatakan, pihaknya punya data peserta JKN KIS dan ternyata banyak masyarakat umum yang rentan dan beresiko tetapi belum tergarap maksimal atau belum banyak yang tervaksin. Melalui program pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, pihaknya memfasilitasi kalangan rentan untuk vaksinasi. Tim Liputan di Pati melaporkan. Warga Jateng antusiasme warga Kabupaten Tegal mengikuti program vaksinasi nasional layak diapresiasi. Dalam 2 hari pelaksanaan program serbuan vaksinasi, sebanyak 31.673 dosis vaksin COVID-19 habis diserbu warga. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 30.000 dosis. Bupati Tegal Umi Aziza mengatakan, dari jumlah vaksin yang disediakan semuanya habis, bahkan 5.000 dosis vaksin cadangan sudah disiapkan pun ikut terpakai. Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Tegal yang telah berpartisipasi mengikuti program serbuan vaksinasi kerjasama pemerintah Kabupaten Tegal dengan TNI Angkatan Laut. Tim Liputan di Tegal melaporkan. Inilah Suara Jawa Tengah. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRSSNI Jateng bersama Harian Suara Merdeka. Dapatkan info aktual lainnya hanya di Harian Suara Merdeka yang terbit esok pagi. Suara Merdeka, Suara Merdeka, korannya warga Jawa Tengah. Suara Merdeka, Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Koran Suara Merdeka. Koran Suara Merdeka, Pak. Berikut kami sampaikan lintas berita. Warga Jateng nelayan di Cilacap melakukan gelar budaya sedekah laut pada Jumat lalu dengan ditandai ritual larungan sesaji dan jolen di laut lepas selatan Jawa. Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Cilacap, Parjo Hadi Pranoto mengatakan ada 10 jolen yang dilarung oleh nelayan di Cilacap. Perinciannya 8 jolen dari kelompok atau rukun nelayan,
2 lainnya dari HNSI Cilacap. Jolen dibawa dari tempat masing-masing menuju ke laut lepas. Sedekah laut menjadi wujud rasa syukur nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa nelayan telah diberi rezeki melimpah dan keselamatan. Selanjutnya dengan harapan diberi keselamatan dan kesuksesan dalam melaut ke depan. Pihaknya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Tim Liputan di Cilacap melaporkan. Sebagai penutup, kami sampaikan berita olahraga. Warga Jateng merasa puas ditunjukkan manajer Manchester City usai pasukannya menang telak 5-0 atas Arsenal di Etihad Stadium. Pep Guardiola mengatakan hasil itu tak lepas dari skuad fantastis yang dimiliki pasukannya. Melawan Arsenal, Manchester City membuka keunggulan melalui tandukan Ilkay Gundogan pada menit ke-7, digandakan Ferran Torres 5 menit berselang. Kartu merah Granit Xhaka membuat Manchester City kian leluasa dan mencetak 1 gol sebelum babak pertama usai melalui Gabriel Jesus. Di babak kedua, Manchester City mencetak 2 gol lagi melalui sepakan Rodri, serta gol kedua Ferran Torres melalui tandukan memastikan kemenangan menjadi 5-0. 3 gol tambahan berhasil dibukukan Manchester City. Gabriel Jesus mencetak gol 2 menit sebelum babak pertama berakhir. Rodri dan Ferran Torres menjebol gawang Arsenal di paruh kedua. Tim Liputan Olahraga melaporkan. Warga Jateng, laporan tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 30 Agustus 2021. Saya Riri Novita bersama tim redaksi dan tim liputan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah, kerjasama PRSSNI Jawa Tengah bersama Harian Suara Merdeka. Dapatkan info aktual lainnya hanya di Harian Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Sampai jumpa.